Kita pantik dengan pertanyaan, ada apa dengan Prabowo? Saya mau jawab bahwa makin kesini setelah beliau jadi presiden, kok apa yang beliau katakan secara konsisten dari bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin ketika kita waktu itu banyak orang yang bilang apa sih ini, tapi makin kesini tuh makin mendekati kenyataan. Konsistensi dan keyakinan beliau itu hari ini kayak kita terbuka kabut di depan mata kita, kita lihat, oh benar ternyata yang disampaikan oleh beliau. Coba teman-teman kita setback ke tahun 2019, ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang kita sebagai sebuah bangsa selalu harus siap dan waspada karena perang bisa terjadi kapan saja. Itu tahun 2019. Banyak ahli yang waktu itu entah naif, entah sok tahu, kita nggak tahu, yang bilang dalam 20 tahun ke depan nggak akan ada perang, dunia lagi damai kok. Siapa yang hari ini mau perang? Kira-kira begitu kesimpulan banyak orang pada waktu itu. Dan apa yang diomongin oleh Pak Prabowo waktu itu mungkin jadi tertawa lagi. Tahun 2019 itu saya bukan ahli, tapi mungkin saya ikut naif waktu itu, yang tidak percaya bahwa dunia itu akan berperang. Tahun 2019 Pak Prabowo masih bicara seperti itu. Tahun 2022 Rusia perang dengan Ukraina, dan sampai ini hari ini belum selesai. Oktober tahun 2023 tanggal 7 Israel menginvasi Gaza. Sampai hari ini pun belum selesai. Ada sebentar gencatan senjata, tapi hari ini kembali mengebom dan membantai warga Gaza. Minggu ini India perang dengan Pakistan. Ini perangnya mulai dari Ukraina jauh deh. Ketika Rusia perang dengan Ukraina aja kita sudah mulai terganggu kehidupan kita. Banyak spare part mobil tuh kalau kita pesan dari luar tuh lama sampainya karena jalur distribusi di sana terganggu. Mereka produksi gandum, sementara kita butuh gandum yang cukup besar dan kita nggak bisa produksi gandum sendiri di sini. Rantai suplai gandum pun terganggu, sampai Pak Jokowi waktu itu masih jadi presiden datang ke sana untuk lobby supaya pengapalan gandum bisa dikirim ke. Ada perang dimanapun itu pasti dunia secara keseluruhan terganggu. Nah minggu ini ada perang yang makin dekat ke negara kita, nggak jauh ini. Ini beberapa jam penerbangan sudah sampai di daerah konflik di antara dua negara yang punya senjata nuklir. Kita nggak tahu di follow up-nya kayak apa nanti, karena sudah serangan terbuka kan, ketika pesawat mengebom 9 titik di Pakistan kan berarti sudah perang terbuka. Perang makin dekat ke negara kita. Walaupun ada juga ahli yang punya keyakinan bahwa misalnya kayak Kishore Mahbubani itu bilang dalam sebuah talk show, ASEAN itu punya local genius. Local genius yang bisa membuat daerahnya stabil, aman dan damai. Buktinya dalam 40 tahun terakhir tidak ada major konflik, tidak ada perang terbuka yang terjadi di wilayah ASEAN. Tapi itu keyakinan bolehlah jadi optimisme kita. Tapi kalau panas dan bara yang ada di luar itu makin lama makin dekat, dan di sini juga ada panas dan bara yang juga dihembus-hembuskan setiap saat, bukan tidak mungkin panas dan bara itu akan menular ke kawasan sini juga. Nah, coba pikir, sejak tahun 2014 mungkin yang saya ikuti, mungkin jauh sebelumnya juga sudah ada. Pak Prabowo selalu bilang ketahanan pangan, ketahanan energi. Kita waktu itu mikir apa sih ini gitu.
ketahanan pangan, ketahanan energi gitu. Kenapa beliau konsisten sekali bicara soal ini dan begitu jadi presiden ngebut soal ini? Soal kemandirian bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena memang dunia bisa pecah kapan saja ini perang itu, dan ketika itu terjadi rantai pasok pangan itu pasti